Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya semua sehat, diberkati dan selalu berada dalam lindungan kasih Tuhan Yesus kita. Amin. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan renungan dan motivasi, yaitu bagaimana cara menghadapi badai kehidupan bersama Tuhan Yesus. Saya percaya buat semua orang tidak ada yang mau menemui masalah dalam kehidupan, apalagi sampai mengalami badai kehidupan. Nah, bagaimana kalau badai kehidupan itu ada dan menimpa kita? Bagaimana cara kita menghadapinya, meresponnya, dan berjalan bersama Tuhan Yesus? Oke, buat teman-teman yang ingin mendengar, silakan simak video ini sampai tuntas. Dan sebelum saya mulai, buat teman-teman yang ingin didoakan ataupun ingin share kesaksian bisa kirim via WhatsApp, ada di deskripsi di video di bawah ini. Teman-teman bisa kirimkan berupa rekaman suara ataupun chatting. Oke. Setiap orang hidup pasti menempuh perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu sangat panjang dan tidak rata. Dan pasti kita akan menemui masalah, bahkan mengalami badai kehidupan. Nah, buat saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut dan jangan gentar. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan buka firman-Nya di Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Mengapa Tuhan Yesus berjanji? Kita akan buka di 1 Yohanes 3 ayat 1. "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Di sini saudara-saudari yang terkasih harus paham bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Saya percaya setiap saudari-saudari yang punya anak tidak akan pernah meninggalkan anak saudara-saudari. Bahkan saudara-saudari akan menginginkan mereka sukses, maju, dan membimbing mereka sampai dewasa. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Bapa kita sempurna, tidak seperti kita. Dia tidak akan meninggalkan celah sedikit pun. Dia tidak akan pernah membiarkan ataupun meninggalkan kita sekali-kali pun. Ada amin? Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mendekat kepada Yesus. Bukan fokus kepada masalah, tapi kita harus fokus kepada Yesus. Saya percaya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun badai yang kita alami, itu tidak lebih besar dari kasih Tuhan. Saya percaya itu. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Saya percaya ketika kita berserah, kita berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongannya, saya percaya Tuhan itu setia dan Dia akan menolong kita. Dan bahkan ketika kita berhasil melewati masalah demi masalah, badai demi badai, kita akan mempunyai pengalaman bersama Tuhan, keintiman bersama Tuhan. Ketika kita berhasil melewati masalah demi masalah, kita akan mempunyai kekuatan yang baru. Kasih Tuhan akan berlimpah terhadap hidup kita. Kita akan bisa menyalurkannya kepada orang lain. Kita bisa bercerita, kita bisa bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan itu dahsyat. Dia sanggup
membuat kita melewati badai demi badai, masalah demi masalah. Saya percaya itu. Dan yang ketiga, kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan dan kondisi. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya percaya ketika kita bersyukur dalam segala keadaan, dalam keadaan sulit maupun senang, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memimpin kita. Dikatakan dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk bersandar kepada Dia. Dan saya percaya ketika kita berserah, meminta pertolongan dan meminta pemimpinan dari Dia, Dia akan memimpin kita melewati badai demi badai, masalah demi masalah. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu bagaikan air yang sejuk di tengah-tengah gurun yang panas. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita mutlak membutuhkan Dia. Di Matius 11 ayat 29-30 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sini sangat jelas saudara-saudari bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berseru padanya, meminta pertolongan, sehingga ketika kita menyerahkan beban itu, belajar berserah, Tuhan yang akan membuat kita melewati semua itu dengan baik. Saya percaya itu. Di Yeremia 29 ayat 11-14 sangat jelas dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke tempat kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saya percaya sebesar apapun masalah yang ada, Tuhan ingin kita dapat mengembangkan kapasitas hidup kita. Dia ingin agar kita menjadi pribadi yang lebih tangguh untuk melakukan rencananya yang lebih besar di hidup kita. Kita harus yakin kepada Tuhan, otoritasnya penuh terhadap hidup kita. Kita harus melangkah sebagai orang yang beriman. Dan saya percaya ketika kita sebagai orang beriman melewati badai demi badai, kita akan dekat dengan Tuhan. Kita akan terbang bagai Raja Wali di tengah badai, dan kita bisa melewati semua itu dengan baik. Bahkan kita bisa menjadi bersaksi untuk orang-orang lain betapa besar kasih Tuhan terhadap kita. Dan saya percaya di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan saya percaya dalam Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir, kita harus bersabar dalam segala keadaan, dalam badai-badai yang kita alami. Dan saya percaya semua akan indah pada waktunya. Ketika kita melewati masalah demi masalah, melakukan perjalanan melintasi badai demi badai, kita akan melihat langit yang cerah di ujungnya nanti. Di situ adalah masa pemulihan buat kita. Kita bisa melihat betapa besar kasih Tuhan. Kita sudah melewati semua ini dengan gemilang. Kita sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, karena Tuhan yang memimpin kita dan kita dalam Tuhan. Amin, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga
renungan dan motivasi ini menjadi kekuatan buat kita semua. Terima kasih saudara-saudari. Sampai jumpa di renungan dan motivasi yang akan datang. Terima kasih. Amin.